Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena sekarang kalian sudah ada di kelas 9. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk memahami materi ini, tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya di kelas 8 telah dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab ini karena sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, coba tuliskan apa yang kalian ingat tentang makna kedudukan Pancasila ke dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis. Hasil tugas kalian foto, lalu kirim japri ke WA Ibu. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari tahun 1945 sampai tahun 1949, pada tahun 1949 sampai 1950, pada tahun 1950 sampai 1959, pada tahun 1959 sampai 1966, Orde Lama, pada tahun 1966 sampai 1999, Orde Baru, dan pada tahun 1999 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar Amandemen. Yang pertama, pada periode 1945 sampai 1950, terjadi beberapa penyelewengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Ada keinginan untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ingin mengubah ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Periode 1950 sampai 1959 terjadi beberapa penyimpangan. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Tenje Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang ketiga, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani, bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Demikian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini.
Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.